Baik, sedulur-sedulurku semuanya di mana Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan lahir dan batin serta dilancarkan segala urusannya. Amin. Ketemu lagi dengan Ari Kuatik. Kebetulan pada hari ini saya sedang mampir di rumah seorang teman ataupun kiper ikan tanah. Beliau sudah berhasil membreeding ikan tanah Auranti dan sekarang ini baru beberapa hari yang lalu dipanen ya. Kita hari ini akan kepo-kepo, akan tanya-tanya sama ownernya langsung. Oh, ownernya lagi ngerokok. Siap. Boleh kenalan dulu Mas ya? Namanya siapa? Mas Rifki. Mas Rifki ya. Mas Rifki Netfish. Bermukim di Kejajar Wonosobo ya Mas? Kejajar Wonosobo. Beliau adalah seorang kiper ikan tanah yang telah berhasil membreeding cana Auranti ataupun menternak cana Auranti dan sudah beberapa kali menghasilkan budaya ataupun babyannya dari ikan-ikan yang beliau breeding. Nih, anakan ataupun hasil dari ternak sendiri punya Netfish ya. Di pojok sana juga ada. Oke, hari ini kita akan tanya-tanya, kita akan kepo-kepo sama ownernya langsung. Di sini banyak tank yang masih hijau ya, belum sempat menguras karena ini sepertinya ini pairan baru ya Mas. Ini pairan baru, jadi nggak sering-sering dikuras. Mas Rifki, jenengan udah berapa lama ngeper cana Auranti Mas? Udah 2 tahun ini. 2 tahun ya? 2 tahun beliau merawat pairan cana Auranti. Sudah berapa kali Mas ngebrol dari untuk berayanya Mas? Kalau indukan sendiri baru sekitar 15 pasang, yang lain paling ambil di tetangga-tetangga. Gitu ya? Di tetangga juga ada yang ngeper sendiri Mas di sini? Ya, banyak. Di sini rata-rata ini pada breeding ranti, soalnya kemungkinan besar jadi. Di sini ya? Iya. Maksudnya yo akur yo tetap menghasilkan burayanya ya Mas? Iya. Karena mungkin di sini tempatnya atau suhunya cocok ya Mas? Mantap sekali. Kalau boleh tahu Anda punya berapa pasang Mas? Di sini ada sekitar 30 pasang. Pairan Auranti? Iya. Mungkin yang lain diumpet ke ya Mas? Iya. Yang lain untuk pairan yang lain masih di dalam gudang ataupun tidak dinganu, tidak boleh dilihat sama orang banyak karena untuk menjaga ketenangan reproduksinya tentunya. Untuk size segini dibanderol dengan harga berapa Mas? Ini kita lepas size 3-4 cm di harga 200 ribuan aja. 200.000 yo, ecer Mas ya? Ecer partean juga bisa. Oh gitu. Untuk ecer dibanderol dengan harga 200.000 per ekor. Ini size 3-4 cm ya. Netfish. Beralamatkan di tepatnya mana Mas? Kejajar Wonosobo. Kejajar ya, Kejajar Wonosobo. Pasar Kejajar naik sedikit. Gitu ya. Pasar Kejajar langsung Google Map aja di Netfish. Dengan untuk yang mau kepo-kepo ataupun tanya-tanya bisa Anda jenengan tinggal hubungi nomor yang ada di deskripsi, nanti jenengan tak kasih nomor ke ownernya langsung. Jadi enggak lewat calo lah ya. Untuk cana Auranti sendiri di dalam menghasilkan anaknya ataupun burayanya itu ada musim-musim tertentu nggak Mas? Tidak ada. Hampir setiap bulan itu ada tetasan Auranti. Yang menetas Jadi ya? setiap bulan pasti ada stok. Ada stok bebiannya? Iya, ada stok bebian. Bebian cana Auranti. Lah kalau jenengan dari proses menjodohkan sampai menghasilkan anak itu berapa bulan Mas kisaran? Paling cepat itu
2 bulan 3 bulan, tapi ada yang sampai 1 tahun 2 tahun baru jadi ada. Itu tergantung karakter indukan. Oh gitu ya. Iya. Oh, dari gen sendiri ya karakternya ya. Ada yang cuman dalam waktu 2 bulan sudah menghasilkan anaknya, namun juga ada yang sampai 2 tahun nggak mana ya mas. Baru Indukannya ya. ini Indukan per udah 2 tahun lebih baru. ini sudah tahun Kemarin. baru sekali ini mas. Iya. Wih Allah. Siap. Sekali keluar buraya ataupun bebiannya itu satu indukan dapat menghasilkan berapa banyak anu mas? Kalau di rata-rata per indukan itu kisaran 300, 200-300 lah. Satu indukan ya, satu pasang indukan 300 sampai Paling banyak dapat 850 ekor. Itu untuk size berapa mas indukan nih? Indukan size 30-an cm. 30 cm mampu menghasilkan buraya atau bebian dari Cana Auranti sampai mencapai 850-an ekor ya mas? Paling sedikit juga udah pernah dapat 4 ekor. 4 ekor, kenapa itu mas? Atau gagal atau gimana ya? Gagal mungkin. Kena jamur? Enggak? Enggak, cuma keluar 4 itu. Cuma 4 ekor aja ya? Mungkin cuacanya yang lagi nggak mendukung ya mas? Wih, saat bener itu nanti. Mungkin bagi para pemirsa sendiri ini adalah bocoran untuk Anda dalam berbisnis. Anda bisa ini mencoba ngebred Cana Auranti, tetapi biarpun kita usaha sebagaimana mungkin ya, namanya rezeki juga itu ada ataupun ada gimana ya, rezeki itu ada bagian sendiri-sendiri lah mas ya. Kita bikin usaha ataupun membuat usaha yang sama dengan teman-temannya, tapi kalau rezeki itu udah ada bagian sendiri, jadi nggak pasti sama lah, jelas bedanya. Di sini juga ada Cana Auranti pair ini. Di sana juga ada, pokoknya nggak diragukan lagi. Anda misalkan minat mencari bebian Cana Auranti, Anda langsung datang ke sini saja. Anda mau milih yang size ini, size berapa mas? 4 cm ya? 3 cm. 3 cm ya? 3 cm 4 cm dengan indukan beliau sendiri. Paling pertama jenengan dapat bebian Auranti itu jenengan sejak ngekrip, sejak apa? Enggak sejak ngekrip, sejak menjodohkan. Itu berapa lama mas? Langsung broken. Paling cepat 3 bulan atau 3 bulan. Enggak, maksudnya jenengan dulu awal-awal jenengan ngebred Auranti sampai jenengan panen 2 tahunan. Oh, sekitar 1 tahun ya. 1 tahun, hampir 1 tahun. Itu musim-musim jangan belajar ya mas. Iya. Gitu ya, belajar menjodohkan ini mas. Belum ada hasil. Oh. 1 tahun baru Baru dapat buraya ya mas. beraya. Oke. Kalau masih kecil-kecil begini, pakannya apa mas? Kita kasih pakan casut. Cacing sutra ya. Betul. Asli CB Wonosobo. Siap kirim-kirim ataupun PCB juga bisa. Jenengan ngebred ataupun ternak Auranti ya, jenengan itu belinya sudah akur ataupun menjodohkan sendiri mas? Dulu awal-awalnya belinya sudah akur. Kalau rekomendasi dari saya itu beli Auranti yang udah akur lah, soalnya resikonya gede kalau mau jodohin sendiri. Gitu ya? Iya. Modal murah emang, tapi kadang ini langsung berantem. Mending kalau mau cari aman, harganya agak mahal nggak apa-apa. Yang penting udah bener-bener akur. Syukur-syukur ada video ngebalnya ya mas? Iya. Cocok, rekomendasi. Untuk teman-teman yang mau niru-niru usaha Mas Rifki,
teman-teman bisa mencari ataupun mungkin di sini juga jangan jual Auranti yang sudah akur ya Mas. Belum ready stok, ini buat stok sendiri. Oh gitu, ini untuk di breed sendiri ya. Tapi disaranin untuk teman-teman semuanya bagi yang mau ngebreed Cana Auranti, dengan lebih baik belinya yang sudah akur, syukur-syukur udah terbukti ngebola, supaya apa? Supaya resikonya enggak terlalu medeni ya. Karena menurut Mas Rifki, untuk Cana Auranti yang mau dijodohkan ataupun jenengan jodoh ke sendiri dengan belinya single tank ataupun PO yang masih belum ada mentalnya sekalipun, kalau dijodohkan itu biasanya langsung berantem ya Mas. Iya. Mas berantem. Hoki-hokinan kalau ini beli bencelan buat dijodohin. Indukan ya, itu main beruntung ya Mas. Iya. Kalau nggak beruntung yo semalam mungkin Tewas. udah tewas semua. Iya. Nah, ini untuk 200.000 kali berapa ekor langsung dapat mobil ya Mas? Yang ini dapat kemarin 550-an ekor ini. Ini Ya. satu indukan. Satu bukan. Wah ngeri Mas. Jangan dulu belinya berapa Mas itu? Apa tahun jodohkan sendiri kan ya? Kalau itu jodohin sendiri. Jodohin sendiri. Paling modal nggak berapa Mas ya? Nggak sampai 5 juta ya? Itu kisaran 2 juta dulu masih mahal yang ukuran gede. 2 juta satu ekornya. Satu pasang. Satu pasang 2 juta. Dengan modal 2 juta Mas Rifki mampu menghasilkan buraya dengan segini banyak, 550-an ekor untuk satu pasang per Auranti modal 2 juta. Bayangin saja kalau 200 per ekornya, ini kali 550 ekor. Jangan tentunya punya kalkulator ya. Tuh, bayangin. Namun kita tidak boleh ataupun tidak bisa cuman menghitung manisnya saja. Tentunya masih banyak proses-proses yang harus dilakoni. Karena namanya menjodohkan itu, kok kabarnya nganu Mas? Saya sering-sering dengar kabar kalau Auranti mau ngebal atau mau ngebola, kawin lah ya. Itu cok berantem dulu. Tergantung, itu nggak semua indukan kayak gitu. Kadang malah akur sampai proven itu akur terus. Nggak pernah berantem. Sekali akur langsung ya. Tapi kadang ada yang ngebal berantem, ada yang ngebal berantem terus itu ada. Oh, gitu ya. Berarti tetap hoki-hokian ya, Mas? Itu Hoki. indukan Gimana? ngebal berantem. Ini. Nah, ini contohnya ini. Ini menurut ownernya langsung kalau mau ngebola atau sehabis ngebola ya, Mas? Ini berantem dulu. Nah, inilah resikonya. Jadi kita nggak bisa langsung ke poin manisnya saja. Tetap semuanya ada resiko. Ini kalau mau ngebola, bahkan ini belum pernah proven ya. Mau ngebola atau mau kawin, ini sepasang indukan ini berantem dulu. Tuh, jangan bisa lihat sendiri. Tuh kan masih ledes-ledes di kepalanya. Itu bukti dari kekerasan dalam rumah tangga. Di sini juga ada mas-masnya yang lagi nyortir bebian Cana Auranti ya. Tuh. Oke. Sortir sendiri, mencicil sendiri. Kita sepil hasil CB dari Mas Rifki Netfish ya. Iki hasilnya setelah lumayan gede. No. Ikan rawatan Mas Rifki yang single tank dengan karyanya sendiri ataupun dengan hasil ternaknya sendiri. Tuh teman-teman para pemirsa semuanya yang Anda mau, misal ada yang mau ya, mau kepo-kepo, yang ini juga nggak apa-apa. Manut selera jenengan semuanya, mau yang masih baby ukurannya 3-4 cm ataupun yang udah lumayan gede, udah kelihatan markingnya, jenengan tinggal cat saja nomor yang ada di deskripsi. Tuh udah ngerim-ngerim semua ini. Size 3 cm 4 cm harganya 200. Sedang kalau WC
Itu 130 itu ukuran 7 cm 9 cm ya. Itu kenapa kok untuk yang CB lebih mahal Mas? Mungkin jenengan bisa karena ini CB itu daya tahan hidupnya lebih gede. Kalau CB kan udah rekondisi air Indonesia. di wilayah Indonesia itu udah aman, jadi lebih tahan dari jamur, WS maupun yang lain lah. Dari penyakit Lebih ya. aman. Kalau mau pelihara Auranti yang cari aman, carinya WC. Yang WC yang CB. Oh Carinya gitu. CB-an. CB. Tuh. Kenapa harga CB mahal? Ternyata menurut Mas Rifki untuk bebian CB Cana Auranti itu lebih tahan dari penyakit. Karena apa? Karena dari kecil bahkan dari telur ya Mas. Dari telur sudah terbiasa dengan air di Indonesia. Sedang kalau WC kenapa harganya di size yang lebih gede dengan harganya yang lumayan murah? Karena untuk WC itu adalah lokalitinya India. Jadi yo mungkin sampai Indonesia bisa kena jamur, kena finrut itu karena belum hafal ataupun belum mapan dengan air yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, sedulur-sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, saya kira video kali ini kita cukup sekian dulu dan kita sambung di kesempatan berikutnya. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.